Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Kebajikan. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai praktikum pemrograman perangkat bergerak ilustrasi lanjut acara ke-10. Jadi pada acara kali ini melakukan pembuatan data list data kelas dengan mengimport dari konversi data dari CSV ke JSON, kemudian penggunaan data JSON pada React Native dan menampilkan data JSON pada React Native sebagai list data. Di sini dan menambahkan fitur refresh juga. Ini ketika nanti di sini di refresh setelah saya mengedit data pada spreadsheet, nantinya akan otomatis ke result refresh. Kemudian untuk pembahasannya, jadi dalam konversi data CSV ke JSON sendiri, proses konversi melibatkan transformasi format data tabular menjadi struktur objek JavaScript, yang mana ini dapat dilakukan menggunakan berbagai alat atau script, pengolahan data. Kemudian CSV sendiri merupakan format yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang terpisah oleh koma atau karakter bangsa lainnya. Kemudian konvensi untuk format JSON memungkinkan data untuk diorganisir dalam struktur hierarki yang lebih mudah diakses dan dimanipulasi. Kemudian penggunaannya data JSON pada React Native sendiri, setelah nantinya mendapat data pada format JSON, nanti dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi dalam React Native. JSON sendiri menyediakan cara yang efisien untuk menyimpan dan mengirim data antar komponen aplikasi dalam pengembangan React Native. Data JSON sering digunakan untuk menyediakan konten dinamis seperti daftar item atau pengaturan aplikasi. Kemudian untuk menampilkan data JSON sendiri sebagai list data, nantinya menggunakan tampilan daftar data, kemudian yang diimport dan digunakan secara langsung menggunakan list data atau flat list. Kemudian JSON sendiri merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation, yang mana data JSON sendiri diwadahi dengan notasi curly brackets atau kurung kurawal. Lalu untuk penulisan data array pada JSON digunakan untuk square bracket. Kemudian di sini juga menggunakan fetch API di JavaScript, yang mana proses ini untuk meminta data melalui API. Fetch API digunakan untuk mengambil data atau meminta data dari sebuah data dari sumber data eksternal. Kemudian untuk mengetahui hasil data yang diterima dalam proses fetch API JavaScript ini nanti menggunakan console log. Lalu untuk fungsi komponen flatlist sendiri di React Native untuk menampilkan list data tersebut. Jadi flatlist digunakan untuk menampilkan daftar data dalam bentuk daftar dengan fitur-fitur seperti penguliran dan pemrosesan item yang efisien. Kemudian
di, di praktikum ini menggunakan fungsi komponen touchable opacity juga, yang mana untuk membuat komponen dapat merespon ketika ditekan atau di-press. Touchable opacity digunakan untuk membuat komponen dapat merespon ketika pengguna menekan tab dengan memberikan efek visual seperti perubahan warna atau transparansi. Lalu ada juga menggunakan function use state pada React Native yang mana digunakan sebagai pembuatan variabel baru. Variabel ini digunakan untuk menyimpan atau mengelola data yang akan diubah selama siklus hidup komponen tersebut. Seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan skrip baru yang baru dibuat pada acara 10 Mei. Jadi kemarin di sini juga melakukan pembuatan account number JS. Di sini saya men-set setiap tombol yang di-press nanti akan menambahkan angka 1. Lalu untuk set ketika resetnya menggunakan akan kembali ke 0. Dan pembuatan call API JS untuk memanggil API tersebut. Di sini menggunakan link ini JSON URL. Di sini terdapat script flatlist-nya, yang mana datanya berisi nantinya akan terdapat icon pertama, lalu style untuk card-nya, lalu name, kemudian kelas dan jenis kelamin. Simpel saja seperti itu pada tampilan nanti. Untuk praktikum ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.